Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gani Ada Hawawa dengan prodi saya Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, Pancasila, tugas tutorial 2 yang diminta saya untuk menganalisis tampilan ketiganya sekaligus memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Jadi saya disuruh untuk membuat analisis perbandingan dari Pancasila sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, dan sistem filsafat yang menjelaskan definisi dari Pancasila pada masing-masing sisi, fokus utama atau ciri khas dari setiap sisi, contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kebijakan negara. Analisis perbandingan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi negara, dan sistem filsafat. Pancasila merupakan landasan fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang dapat dipahami dari 3 perspektif utama sebagai dasar filsafat negara, ideologi negara, dan sistem filsafat. Definisi ketiga ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami perbedaan dan keterkaitan antara ketiganya sangat penting untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara utuh dan menerapkannya dalam praktik. Definisi Pancasila dari sisi dasar falsafah negara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara. Jika definisi Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai kumpulan gagasan, keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Kalau definisi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu kesatuan dari berbagai konsep dan pemikiran yang tersusun secara sistematis dan koheren, membahas hakikat keberadaan manusia, alam semesta, dan Tuhan, serta menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan bangsa. Fokus utama Pancasila sebagai dasar falsafah negara yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan nasional, menjadi norma dasar bagi pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jikalau dilihat dari fokus utama dari Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memberikan arah dan motivasi bagi perjuangan bangsa, sedikit sama dengan falsafah. Lalu menjadi alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman, bersifat terbuka, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri, mengandung nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis. Kalau fokus utama Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu mencari kebenaran hakiki tentang eksistensi, memberikan landasan rasional dan etis bagi nilai-nilai Pancasila tersusun secara sistematis dan logistik, memiliki koherensi antar sila-silanya. Contoh penerapan nyata Pancasila sebagai dasar falsafah negara yaitu pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila kelima sebagai dasar negara, sumpah jabatan presiden, menteri, dan pejabat negara lainnya yang dilandaskan Pancasila.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum. Lalu contoh penerapan nyata Pancasila sebagai ideologi negara yaitu program-program pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa. Pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Lalu juga semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu contoh penerapan nyata Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Perumusan kebijakan publik yang mempertimbangkan aspek moral dan etika, diskusi dan kajian filosofis tentang makna dan relevansi Pancasila di era modern ini. Penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Dimensi ketiga Pancasila ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila sebagai dasar falsafah negara memberikan landasan nilai-nilai yang kokoh. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan arah dan pedoman dalam mencapai cita-cita. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan kerangka berpikir yang mendalam dan sistematis. Pemahaman yang utuh hingga dimensi ketiga ini akan memperkuat komitmen kita dalam mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri video ini. Jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.